Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampaian. Sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola. Sadaya kersaning Allah Ta'ala. Sampurasun. Sejarah yang sangat berharga tentang Tanah Borujul sudah kita saksikan bersama di episode sebelumnya. Karena masih banyak misteri dan mitos di sini, maka kami tim Putra Kama akan meneruskan episode Borujul Wetan. Di tempat ini banyak sosok pengikut Mbah Leles yang masih merasakan kehilangannya Mbah Leles. Namun di sisi lain ada juga sosok yang konon katanya menurut cerita warga di sini ada sosok makhluk yang suka menculik anak kecil. Maka kami di Putra Kama pun tertarik untuk menguak misteri yang ada di sini. Selengkapnya, saksikan episode kali ini, simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita udah berjalan ya. Kita menelusuri tempat di mana dimakamkannya Nyimas Dewi Rengganis Kang ya. Ternyata beliau dimakamkannya itu di sini teman-teman. Jadi beliau itu istri dari Mbah Leles. Nah, kita tadi udah mendapatkan izin dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita akan tarik hodam atau mungkin pendamping Kang ya. Pendamping dari Mbah Leles. Mungkin kita akan coba masukin ke siapa? Kang Asep. Oke, Kang Asep. Bismillah Kang Asep ya. Oke. Kita jongkok saja, lebih aman. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Assalamualaikum. 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 Pak Ustadz, silahkan. Mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Terharu mungkin Pak Ustadz. Apa ya? Ini dengan siapa ini? Bisa berbicara nggak? Apakah betul ini dengan mungkin pendamping salah satu pendamping dari Mbah Leles? Betul tidak? Betul? Bukan? Siapa Anda? Terus siapa ini yang asal? Assalamualaikum. Tiba-tiba Anda memeluk Pak Ustadz. Apakah tahu, mengenal? Ya, duduk kemana ya? Yang seneng. Ya mungkin yang jamaah balas kesini ya. Oh iya jamaah. Turkan mana anak? Ya.
Ya. Berarti mungkin Anda juga tahu mungkin sedikit tentang sejarah Buruju, perjuangan Mbah Leles seperti apa, kepribadiannya seperti Kepribadiannya. Gimana tuh Ya. Yang Anda tahu gimana? Sosok ulama rendah hati. sosok ulama yang rendah hati. Terus, jadi beliau itu Jadi kawani. besar, pemberani juga ya. Berarti dia orang yang membabak-babak di sini ya. Kan ngumpul kabeh. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang sekarang lagi pada ngumpul berarti ya? Ngumpul. Terus bagaimana tanggapan beliau mengenai kedatangan kami ke sini? Iya, Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. alhamdulillah. Coba. Nunggu-nunggu. Sebenarnya Ya istilahnya yang pertama mungkin tolong sampaikan bahwa kedatangan kami ke sini itu niatnya pengen silaturahmi. silaturahmi. Mau kemana? Lempangan syukur kibat. Mbah Leles itu. Oh, iya. Modelnya seperti itu. Saking rendah hati mungkin ya, tidak pernah menampakkan kesombongan mungkin ya. Yuk pergi. Duduknya seperti itu. Duduknya seperti itu. Saya mau bertanya, Coba. siapa? Adalah kan manusia di zaman ayeuna. Oh, Biasa gagah. Tapi mana nama itu? oh, Mana anak lain borangan. Mana anak negeri kawani. Tapi kamu jalan kebenaran. ya, ya. Betul. Kuning kalengitan mana anak. Kuning sambil ke mana anak nutur mana anak ibadah. Ya. Berarti Anda juga mungkin tahu tentang sejarahnya di sini juga ya. Saya boleh bertanya enggak? Arti nama Buruju itu seperti apa sih? Dulunya apa gitu? Masalah itu kuing tinggal. Oh, dia nggak tahu Tapi mungkin ya. kepribadiannya Ya, ya, ya. Bapak itu lelas. Pangso pana. Jangan kasih sakit-sakit. Nyebarkan agama aku. Loba santri nak. Istrinya Mbak Leles ada di sini ada kumpul ya. Ya. Mbah Surakarya ada juga di sini. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Yang suka dibawa mungkin? Ternyata sosok Mbah Leles itu memang kepribadiannya itu tidak sombong teman-teman dan rendah hati. Dia tuh berani dalam artian kebenaran gitu. Ngajak-ngajak. Mengajak semua orang mungkin ya untuk masuk agama Islam mungkin ya. Dan itu perjuangan. Tapi mana ada cara maksa. Cara maksa. Kudu kieu, kudu kieu teu. Jadi dari kesadaran masing-masing. Iya di mana kieu kudu kieu cara itu. Kan saukur nawana. Iya, pilih ka dieu, jalan ka dieu. Ya, Eta mah teu tenan naon. saking rendah hatinya ya. Kuring kalengitan. Kuring kalengitan. Kuring Kalau kita ke Mbak Leles. Mbah Surakarya hadir kadi ya. Hadir ente Mbah Surakarya. kuring ngomong. Silakan. Ayeuna. Ngomong. Langsung aja aya. Ayah dia. Terata tadi. Hari istrina eta Mbah Iya, Surakarya. yang nama dulu aya tilu. Aya Ya, tilu. sok. Basurya karya. Tapi kan bangsa kuring itu pakai Yang aslinya berarti ya? tapi mana anak ayah Ayah. Ada di sini mungkin ya. Hadir. ayah mina asup ayah mina raket asa ukur nempok ke nunggu Oke, udah terima kasih.
atas pemberitahuannya dari Anda mungkin ya. Kau ngiri ngomong. Sok silakan. Pesan mungkin. Sok ngomong sama. Apa? Mbak Wisma. Sosok manusia. Anu luhur ilmuna. Sosok manusia. Anu rendah diri. Tidak sombong. Sosok manusia. Anu lebih kayang lebih hormat ke batur. Tapi pada anak lebih hormat ke batur. Gimana ya? Sosok istri. Ini Mas Dewi Rengganis ya. Ada di sini berarti ya. Ada hadir ya? Pribadi beliau gimana? Ya sama seperti itu. Paling mah bisa narakan. Anak mereka Ya udah. ngalarang. Larang semua. Pada anak masih gitu. Ya udah. Mana emang gawe langsung nih gawe. Taranita kan jadi istrinya Taranita tuh panggilkan itu pada anak digawe kesorakan dijaga punya jadinya Jadi akhlaknya sayanya. Tara mana nanti ngerasa kuasa pada anak jadi rubiana tadi suku bukan itu ya patung tuh mana yang bisa digawe mana anak ucapkan kan jadi istrinya selalu sih istri rek ngambek rek angin sih jadi kakak benar rek amarah rek ngambek sih Saking bijaksana. kesel angin sih Senyum matanya. Ya. Terima kasih informasi dari Anda ya. Sudah? Kita mungkin akan menguak yang lain lagi. Ya. Anda silakan pulang. Ada yang masuk lagi, yang pengen masuk ada lagi. ayo lo yang nerangkan Ada, silakan. Kamu keluar dulu. Silakan. Panggil yang satunya ya. Anda keluar dulu. Coba ya. Panggil ya. Anda muslim bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendamping teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Larang usaha ya, no. Nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Anda tadi mau masukkan ya? Anda mau menyampaikan apa? Bisa menjawab nggak pertanyaan atau Kumpul. siapa? Kumpul. Siapa yang suruh kumpul siapa? Sah ya no dongkap sah. Hmm? Sah. Ya, so. Anda masuk ke sini niatnya mau apa? Karena kami datang ke sini itu hanya untuk menguak misteri dan sejarah yang ada di sini. Ya. Kalau saya bertanya sekarang sama Anda bisa menjawab nggak? Kenapa nama Burujul ada arti tersendiri nggak dengan kata Burujul? Seperti apa?
Apa? Kuring lain masalah. Asup kayu. Ya. Lain masalah gitu. Kuring lain orang. Mangga sok. Nah, di dalam. Tangan anak baik. Oh ya. Kuring rasa tengena. Nggak enak kah mungkin ya? Muslim kuring. Iya. Tapi nyahot tata kerama. Betul. Buat penonton mungkin jangan ada yang di makam ya? Nggak ada ya? Begini, kita tadi udah izin ke yang pemilik di sini juga, beliau mengizinkan. Adapun mungkin ada yang keinjak, kami mohon maaf. Ya, mohon maaf. Hampura, ejal, seurna dosa paribasa, tempatna dosa. Sok mangga. Isang saya. Badai yang jelaskeun naon, nerangkeun naon. Masih katurunan ti Mbah Lelas. Mbah Lelas. Saha namina saha? Namina. Oh ini ya? Oh, saya kemana nih? Iya Mbah Polong tambah lapiah ya. Nyongkat. Lapiah. Sana ya. Belang. Iya, lapiah. Namina saha? Mbah Mbah. Lapiah. Mbah lapiah. Oh. Kita ambil dari itu. Iya. Menuju silaturahmi, Iya. menuju ziarah. Kami juga warga di sini gitu, Mbah. Mbah Incu putu lah. Cuputu. Oyong terang. Silsilah burujul teh sapertos kumaha. Geus terangkeun kapan tadi ngadengkeun. Mohon. Kuring ngadengkeun. Aduh kun. Iya. Bener. Berarti tadi hadirnya. Hadir. Hadir. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasilnya. Boleh balik nambah. Mangga. Kumaha. Ya. Mohon. Kumaha Mbah Lelas kumaha. Kau masuk. Kumaha tambihna kumaha. Tambahan aku mah. Bisi aya pesan, amanat, kumaha. Sok tambihan sok Mbah. Tambahan nabi. Mungkin ajaran-ajaran yang Mohon. dibawa sama Mbah Lelas yang pertama dulu seperti apa? Berarti Mbah ini tuh anaknya mungkin ya, Ustaz. Anak Mbah ya, anak Mbah Mbah Lelas ya. Lelas ya. Iya. Anu kasabaraha? Aduh apa eh? Iya. Kami mohon maaf, Mbah, kami mohon maaf ya. Tenang. Hampura. Marah-marah mungkin ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin dirangkum ya teman-teman. Selama saya tadi bertanya tentang apa nama arti itu tidak ada yang menjawab. Mungkin utamanya sih mereka menerangkan tentang sikap dan sifat Mbah Lelas tersendiri mungkin ya. Iya. Saking dia tuh Mbah Lelas itu saking bijaksana dan tidak sombong, selalu merendah ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi mungkin itu yang saya dapat ya Kang ya. Sebenarnya arti dari kata burujul itu Pak Ustadz tahu nggak? Jadi awal mula Mbah Lelas datang ke sini itu dia kesehariannya suka bertani, gitu ya. Mbah Lelas itu Suka bertani dan bertaninya itu dengan menggunakan suatu alat dari pokok kayu, gitu ya.
kalau istilah sekarang namanya itu singkal gitu ya. Singkal. Nah, singkal itu kalau dalam bahasa Sundanya itu namanya itu burujul gitu ya. Karena di wilayah sini yang awal pertama bertani itu Mbah Leles ya, makanya jadi dinamakan desa Brujul. Jadi diambil dari kata itu pokok kayu yang diruncingkan dibuat singkal untuk tanah gitu ya. Itu namanya Brujul. Brujul. Diambil nama desa Brujul. Nah itu nama Brujul itu. Mungkin juga Pak Ustadz, warga di sini juga mungkin ada yang udah tahu, ada Iya. juga banyak mungkin yang belum tahu ya. Iya. Kalau orang tua dulu insya Allah pada tahu gitu ya. Kalau anak muda sekarang ya mungkin banyak yang tidak tahu istilah nama Brujul itu diambil dari apa gitu ya. Jadi alat untuk bercocok tanam ya pokok kayu yang diruncingkan ya, Garis bawah itu. iya untuk menyingkal tanah itu namanya kalau dalam bahasa Sunda itu Brujul. Maka dinamakan wilayah sini yaitu desanya desa Brujul. Iya. Sangat berharga teman-teman ya. Alangkah bagusnya kita langsung ke tempat siapa itu? Kakaknya Nyi Dewi Kakaknya Rengganis. Nyi Mbah Surakarya. Iya. Sama yang Sakti itu yang Sakti ya Mbah kesaktian ya. Saca. Iya. Oke, ke sana teman-teman. Kita ke sana yuk Oke, menuju Mbah Surakarya. Masuk Surakarya. Kakak iparnya Mbah Leles. Ya saudara-saudara sekalian, ini adalah makbaroh atau makamnya Mbah Raden Surakarya, turunan dari Talaga Manggung yang menjadi kakak iparnya Mbah Leles. Berarti kakaknya dari Nyimas Dewi Iya, Rengganis. berarti kakaknya dari Nyimas Dewi Rengganis. Rengganis. Ya di sini makamnya. Sebelah mana Pak Ustadz? Nah ini teman-teman. Oh iya. Ini Tuh. Ke dalam aja saya pakai sepatu. Surakarya. Ini Surakarya. Bangunannya ya harus segera direnovasi ya. Ada rencana mau direnovasi ya? Doanya Amin amin doanya amin. semua Tidak anas pada tinggal Amin. supaya lancar rezekinya dapat merenovasi makam Mbah Surakarya ini. Masih tetap berjalan yang Jaro mungkin Masih ada. tetap berjalan. Udah, Para udah. peziarah itu yang jauh ya dari Indramayu, dari Bandung juga ada ya, dari Maja. Jadi berarti dari luar daerah juga yang berziarah ke sini itu alhamdulillah banyak sekali ya. Bagi orang yang punya cita-cita kepengen punya pusaka ya di sini Dari tadi kita melihat pusaka nggak sih? ada Kang Asep ya. pernah kejadian waktu ini ya lagi jaga tahlil sila gitu keris dia sok ketemu Oh, ada yang ngasih bangunan keris. iya. Kemudian cuman batu ali ada begini tiba-tiba ada yang lempar gitu di sini Saya justru penasaran sama siapa? Ki Saca ya? Mbah Saca. Mbah Saca ya? Iya. Sampai saktinya bisa di atas pohon. Bahasa saya di sebelah sini Pak atau jauh? Makamnya? Mbah Saca di sebelah sini makamnya. Oh, makamnya ada. Oh, yang itu yang pakai saung bukan? Bukan. Makamnya belum dikasih saung, jadi biasa saja. Ya, Mbah Saca dalam bidang ilmu hikmahnya itu cukup. Dia istilahnya bisa punya ilmu halimunan, ya bisa menghilang, gitu ya. Terus bisa mengobati orang, ya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Mbah Saca itu. Saya penasaran Kang. Mudah-mudahan aja bisa Kita tarik. aja. Ya Oke. mudah-mudahan sebetulnya dekat gitu ya Kak. Kayaknya kalau penarikan itu bisa di sana katanya.
Oh, di sana ya. Bisa dekat makbarohnya. Oke. Yuk. Kita jalan. Kita menuju makamnya Mbah Saca, Kita menuju makamnya Mbak Saca, teman-teman. Aduh, putranya Mbah Leles. putranya Mbak Leles yang ke berapa Pak Ustadz? Mbah Saca itu kalau nggak salah yang kelima. Kelima. Nah, di sini adalah buat penarikan ya. Oh ini, Ya, ini kelihatan apa namanya? ini. Ya, apa namanya ini padungnya ya. Mm-mm. Sudah cukup lama gitu ya. Kelihatan. Oh gitu. Ya, ini Mbah Saca ya. Mm-mm. Ini makamnya. Sewaktu hidupnya dia diberi kelebihan ilmu gitu ya, untuk menolong orang dan kesaktian. Mungkin perlu direnovasi ya makamnya Ya, Pak ini Ustadz. juga perlu direnovasi. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian Sejarah yang untuk sangat indah. membantu merenovasi pemakaman di wilayah budaya ini. Udah. Oke. Kayaknya nggak tepatnya kalau ya tempatnya ini buat penarikan. Yuk. Kita akan menelusuri ya ke tempat di mana yang dulu disebut Misteri Jublek, yaitu satu sosok jin yang bisa mengangkat batu seukuran 1 ton di kepala manusia. Ayo. Wow, Nah, ini ini di sini itu istilahnya kali buntu. ini buntu. Kali yang buntu ini tempat awal persinggahan Mbah Leles terakhir Terakhir sini. naik Getek. getek ya. Oh itu teh sungai dulu mah. Iya, dulu ini sungai gitu ya. Iya. Nah, sungai. Jadi ceritanya Mbah Leles di awal dari sini, lokasi sini. Ini namanya Hulu Dayeuh di sini. Hulu Dayeuh, dan di pinggir sini dulu bekas Saung Ranggon. Iya, Saung Ranggon, Mbah Leles menginap di sini dekat dengan air gitu ya. Jadi kalau beribadah, kalau mau ke air itu sangat dekat ya. Ya, Di sini juga ada pohon kisrut yang sangat besar sekali, yang ada peristiwa yang kejadian tadi diceritakan Pak Ustadz. di luar nalar gitu ya. Di pohon kisrut yang besar ini mau dijadikan bahan untuk membangun madrasah diniyah. Dipakai mungkin kayunya ya. Mau dipakai buat membangun madrasah diniyah, sehingga pohon kisrut yang berada di sini yaitu akan ditebang, gitu ya, akan ditebang dan menyuruh 2 orang kuli yang bernama Bapak Awik dan Bapak Mufti. Itu sekarang udah nggak ada airnya, Pak. Nah, ini kalau rendang ada airnya di sini. Oh ada air. Kalau rendang ada air mengalir. mengalir. Jadi kali buntu di sini terakhir. Oh, berarti Nggak ada lanjutan lagi mungkin Nggak Kang ada kali lagi ke sananya. makanya dulu ya terakhir di sini. di sini. Iya. Ini ke arah barat ini. Ah, orang nyambung. Iya, iya, iya. Di sini jadi pohon kisrut itu ditebang sama 2 orang, Bapak Mufti sama Bapak Awik. Ya, Berarti di sini tempatnya, Pak. iya di sini. Itu 2 orang itu masih ada sampai sekarang. 2 orang sekarang sudah meninggal 2. Penasaran teman-teman ya, sosok penunggu pohon kisrut itu seperti apa? Nah, pada waktu itu diamanati Bapak Pahmudi sama Pak Awik, kalau menebang pohon kisrut baca dulu bismillah dan jangan sampai mengambil apapun yang ada di sekitar pohon itu. Nah, ternyata Pak Awik lupa terhadap amanat itu, gitu ya. Lupa terhadap amanat itu, sehingga
waktu dia menebang malah dia merasa kesakitan. Sampai tadi yang itu ya, Ya, bawa tubuhnya juga. merasa sakit, akhirnya dia tidak bisa membantu menebang, ya. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, tapi setelah di rumah dia malah mau balik lagi ke sini. Cuma dia ngambil peci, perasaan dia itu ya, Perasaan dia. topi gitu, mau ngambil topi dari dapurnya, diambil, dipakai, dia berjalan, dia dari Blok Jumat menuju ke lapang sepak bola dan langsung ke sini. Tapi ternyata masyarakat geger semua bahwa ternyata Bapak Awik itu bukannya peci yang dipakai, Tapi batu. tapi jublek batu yang ya besar sekali gitu ya, yang kalau orang biasa tidak mungkin dapat memakai jublek batu yang berat itu. Ya, Penasaran tuh sosoknya siapa ya Pak? Boleh kita tarik Pak? ya oleh Kang Arif? Ayo. Di belah mana? Di sana yuk. di sana aja. Kayaknya. Ada satu misteri di sini teman-teman, di mana di bulan Maulud itu kadangkala ada banyak kayak seperti orang yang ingin berziarah kan, berziarah lah Maulud, dan sampai si Pak Ustadz sendiri yang tadi yang itu ya, Pak Ustadz sendiri sampai ke depan teman-teman. Pas dinyalain lampu, ternyata pas menengok ke belakang itu nggak ada siapa-siapa, cuma 7 orang. Padahal tadi sekitar 20 orang Kang. Sampai Pak Ustadz tuh ke depan. Aneh di situ. Mudah-mudahan sosok yang kita masukin ke Kang Jael bisa menjelaskan, mungkin tahu lah ya tentang kejadian misteri tersebut. Oke, bismillah. Aku berani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bersahabat nggak? Oh, alhamdulillah. Tapi Anda bisa tenang ya? Boleh nggak? Bro ya. Boleh nggak ngobrol? Boleh ya? Siapa ini? Wah, kenal kayaknya Pak Ustadz. Kayak sosok Ini macan putih. apakah salah satu kadam Udah leles. Kita nggak bisa menjawab. Ya udah, Pak Ustadz aja mungkin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Dalam usaha dia dongkap. Ya ampun, sahaya teh. Bekalnya berarti apa ya? pendamping ya? Pendamping juga. Pendamping. Oh, dari orang tua. Bakal ilmu-ilmu yang Iya, kekuatan mungkin lah. Dari Mbah Jaka Kusumah ya, Tiramana. macan putih tapi nah sekarang kami kesini berniat Kenapa menangis? Kenapa Mbak? Ya, kumaha. mau seperti Pak Ustadz gitu. Iya. Hampir sama. Subhanallah. Cara berpakaiannya mungkin ya. Cara berbicaranya mungkin ya. Mbah tahu nggak tentang ini
mirip ya. Oh iya, Seperti itu ya. hampir mirip Pak Ustadz. Jazakallah. Saya tenang ya. Kita ngobrol. Mbah tahu tentang sosok yang suka ikutan muludan tuh kalau di bulan Mulud, tahu nggak? Siapa sih itu? Bangsa kami Geloba. Bangsa Jin Muslim punya. Berarti bangsa jin ge banyak yang nu jadi muridna Mbah Laras. Karomah Balaras bisa ngajak di segala Ya. Alhamdulillahnya kalau mana Mbak Laras teh biasa ngajak gitunya. Jadi kalau buat santri nambah ya teh. sosoknya kan biasanya di belakangnya, kan minum biasanya di depan, minum di depan. Di depan. Kan biasanya di belakang. Berarti posisinya di Posisi ini mah depan ya. kadang-kadang jadi Paling depan lah. Paling jadi depan. di depan. Aya amanat nanti Mbah nu kudu disampaikan teu aya. Buat kampung ini mungkin gimana? Langan seukur gede kawani, Ya. tapi tegakkan syariat agama Ya. anu dibawa ke bawah. Ya. So, aja. Aku Insyaallah ya. seukur ribut jeung tarung. Lain seukur. Sampai jawara. Sampai jago. Ya. Tegakkan sinar agama Islam. Alhamdulillah. Insya Allah keluarga melihat Mbah. Insya Allah apa yang Mbah bilang, Insya Allah keluarga melihat. Ada lagi? Nggak ada. Ai Mbah Rengganis aya henteu ka dieu Ariung. Aya. Araya kedayanya. Alhamdulillah. Itu Mbah Rengganis memang suka berkeliling tuh Mbah. Ayat di bangsa kula tua anu Oh, Oh, yang mendampingi. Ya, ya. Oh berarti betul ya. Ada dua. Dulu pernah kita episode di Sawala tuh ada pendampingnya dan betul. Ya. Ada lagi Mbah? Pesan mungkin pesan atau ajaran-ajaran yang dulu Iya. pertama yang sering digembor-gemborkan sama Mbah Laras apa aja? Ya. 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 Ya dihampura pisan. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Sudah. Terima kasih ya. Pastinya. Tur nuhun ya. Assalamualaikum. Ini salah satu pendamping juga teman-teman ya, pendamping dari Mbah Laras. Ini kalau dilihat dari sosok batin itu kayak macan singa putih ya. Macan sama aja dengan singa ya? beda. Oh beda. Macan putih. Macan putih. Dia tuh menerangkan tentang ya memang kedermawanan, kebijakan, kesabaran dari Mbah Laras seperti apa. Dan dia melihat Pak Ustadz itu persis mirip dengan Mbah Laras. Mungkin memang karena keturunannya Pak Ustadz ya. Iya. Dia hampir menangis teman-teman melihat seperti itu. Jadi pesan beliau itu ya kepada warga di sini itu mungkin untuk jangan merasa kita paling kuat ya Kang ya. Jangan cuma mengandalkan keberanian. Tapi juga kita juga bisa tekad sih Kang? Jadi keberanian juga bukan cuma istilahnya Kita berani, paling jago gitu ya. tapi Berani. dibikin Rendah hati lah. rendah hati dan dipakai untuk menyebarkan agama lah. Iya intinya seperti itu. Jadi di jalan yang benar gitu teman-teman. Dan tentang misteri yang suka ada ziarah malam-malam pas muludan ya Pak Ustadz ya, itu memang dari mungkin dulunya pengikut mungkin ya Pak Ustadz yang mengikut di muludan itu gitu. Jadi dengan keberkahannya Mbah Laras itu banyak santrinya dari bangsa jin juga Oh ya. gitu.
jadi santrinya Mbak Leles. Sampai sekarang ya masih kumpul di sini. Mungkin yang waktu itu juga mungkin santrinya yang Ya, Datang. santrinya. Kejadian itu udah berapa kali sih Pak Ustadz? Ya hampir sering lah. Oh, hampir sering seperti itu. Sering. Kalau dulu lagi tahlilan ya sering terdengar percakapan antara nenek sama cucunya. Oh, Tapi nggak ada apa-apa. nggak ada orang. gak ada orang ya. Yang mendengarnya ya artinya orang-orang tertentu lagi nggak semuanya. Yang Allah Akbar ada yang Iya. Yang Allahok aja itu yang melamun ya. Iya, Nah. mungkin. Iya. Oke. Tadi juga ada sosok kakek-kakek ya yang di sini lagi tahlilan yang dekat. Mungkin pengen jelaskan kayak Menjelaskan kayak pohon kisrut ya teman-teman. Pohon kisrut itu dulu yang tadi ceritakan sama Pak Ustadz ya, di sana ada satu sosok yang jahil yang bisa masuk ke dalam tubuh dan mengangkat sebuah batu yang disebut jubleg. Saya bilang itu misteri jubleg, Kang, karena orang biasa nggak mungkin ya ngangkat di kepala batu segede gitu. Kintal-kintal soal berat. Iya, hampir berapa puluh kilo. Penasaran? Oke, kita masukkan. Mudah-mudahan dapat teman-teman. Bismillah. Datang-datang Anda udah mukul perut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda sosok muslim. Muslim. Penunggu kisrut bukan? Hmm. Saya mau bertanya tentang sejarah orang sampai bisa mengangkat batu jubleg. Saya anggap batu jubleg ya, karena terkenalnya dengan nama jubleg. Itu perbuatan Anda itu. Ya. Oke. Nurut. Karena kolot. Ya. Nurut perkataan orang tua. Seperti itu. Terus kenapa Anda harus menguji dengan memberikan sebuah uang? Padahal itu kan pohon mau digunain dengan hal yang berguna loh. Main duit. Apa? Kabarnya kan seperti itu. Benar. Anda mengganggu kenapa? Nggak ikhlas berarti? Lain tadi ikhlas. Puji unggul. Cepat Tuhan mana? Karena aja nih. Kolot. Oh. Iya. Perkataan orang tua. Amanat. Kudu dilaksanakan. Iya. Apa? Ngerti. Terus tentang dia mengangkat sebuah batu itu, kerjaan Anda jadi bahwa Anda tuh saking hebatnya mungkin ya? Lain saking hebat. Nah, tunjukkan biji ilmu ya. Ngaran amanat kudu ditunaikan. Iya. Tong dilanggar. Iya betul. Gitu. Lain tunjukkan kadinya. Kuring salah sahiji murid. Oh. Kuring cicing di situ. Oh gitu. Jadi nggak ada niatan, nggak bagus berarti ya. Oh iya. Kalau boleh digambarkan, Anda seperti apa sosoknya? Telah rupa. Dua macam. Kadang Oh, pakai sorban mungkin. Iya. Usia Anda berapa tahun sampai sekarang? Usianya berapa? Ribuan tahun. Berarti udah lama di sini ya? kuring mah lain di dieu. Lain. Kuring mah milu di ditu. Nah, singgah di pohon tersebut. Itu.
Tara. kuring mangsa ukur nguji Nguji, jama katanya. eta untuk laksanakeun amanat Ya. kolot Ya tapi kan ulah sampai di geringan gitu karunya. untuk ngageringan Eta panas diri sampai kitu ngagoler sapopoe. untuk kuring emang Kayak benturan kayak gitu Pak. Oh, Aya amanat naon ti Mbah Lalas? Aya amanat ti Mbah Lalas. iya iya. Anjeun muslim kan Islamnya. Di amanatan naon ku Mbah Lalas? Kenapa sedih seperti itu? Kunaon sedih? Terharu. Ya, Sebab yang kesini-kesininya mungkin ya, jadi nggak ada yang lagi mengangkat murid untuk bangsa kayak gini. Benar. Ya. Sok ngiringan lai tahlil itu ya. Ngiring ngagabung. Ngoyo di ujung gitu. Syukurlah. juga ikutan juga ya. Tara. Oh, Uji ya. Ci, oke. Ada juga yang waktu itu macan. Ya yang ini, yang tadi kata saya kan yang ngeliatin bagaimana. Oh ini. Ya ya ya. Berarti pohon kisru itu sebenarnya nggak ada penunggu ya. Memang Anda menguji seseorang kepatuhannya terhadap orang tua seperti apa. Oh iya, berarti ibaratkan gini, suatu mungkin perintah dari orang tua, kita jangan sampai melanggarnya seperti itu. Kalau kita melanggar, celaka akibatnya. Ya betul ya. Ya. Ada pesan mungkin? Ya, ya. Mungkin penasaran kita terjawab mungkin ya Pak Ustadz ya, Insya Allah ya. Atur nuhun pisan ya. Jaga bae di wilayah dia, jaga. Kebersihan makan. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, berarti di situ bukan agak ada sosok energi yang negatif sebenarnya. Masih dalam muridnya Mbah Lalas. Jadi dia cuma kesana itu menguji si kedua orang tersebut itu patuh tidak terhadap perkataan orang tua. Gitu. Sebelum pulang kita berjalan ke sini ya kan, beberapa meter dari lokasi tadi syuting kita ya. Oh iya. Kayaknya di sini tempat agak seram ya, banyak pohon teh. Iya sih. Dari, apalagi ya itu kan di sini kan ada bekas jamur juga ada di sini ya. Oh ya, katanya kan dulu ada misteri anak kecil diculik di sini. Iya. Kalau nggak salah pas waktu pulang, nggak pulang, terus pas jam 9 malam apa gimana ya? Dan sore kan keluar dari omongan ternyata jadi kayak kecilnya. Iya. Mukanya hitam. Iya, jadi hitamnya bekas dari debu. Oh, Arang itu ya. Iya. itu anak kecil biasa maksudnya. Ya anak orang. Gimana ya? Tadi saya juga lihat ya. Sebenarnya kayak begini juga sebenarnya kita ya sih ya, banyaknya ya perempuan. Kayak menarik kalau ditarik. Iya. Kita tarik aja mediator tambahan ya. Ya. Siapa nih? Kang Didi mungkin, Mang Obes, Ki Akung. Ki Akung ini Sohib. Kang Jidan sini. Ersan. Ini rutinitas Putra Kama teman-teman. Kadang-kala kita setiap pulang syuting itu kadang penasaran ada satu tempat yang harus dikuak, walaupun di luar lokasi syuting.
Ki Akung meninggi atau memang udah tinggi nih? Meninggi. Kalau malam meninggi. Ke Ki Akung bagusnya apa ya? Bah, emang sih ada tuyul? Emang sih ada tuyul tah? Ada tuyul, mudah-mudahan ada. Jang tinggi besar masuk tuyul, masuk. Ini ada susuk ular. Ah, Ya, gak apa-apa. ya. Ki Akung kan udah pakai celana jeans bagus pas. Satu aja ya. Satu-satu aja coba. Satu aja. Langsung ya. Iya, estafet aja estafet. Kita mau coba masukin ya. Ada di sini aja. Iya. Jangan cuma yang ada. Oh, masukin aja dulu ke Ki Akung. Kita estafet dulu. Kawan bantu masukin. Biar itu biar kelamaan. Ada satu sosok ular teman-teman di sini ya, yang bikin penasaran, yang ingin masuk. Kita coba masukin ke Ki Akung. Nah, langsung nextnya ke yang lain. Ada cewek juga. Oke. Gimana kalau kalian yang di Jebor bekas Jebor? Ajar, masukin semua lah, tanggung. Ini pocong ular. Ini bahaya macan. Ini macan. Hei, bagian saya yang galak. Bagian saya yang galak. Hei, ada nyerang saya. Sorry, maaf. Bentar. Bisa bersahabat nggak? Bisa bersahabat nggak? Tolong. Ini guys, ini kayak yang masuk itu sosok singa ya. Ini sosok apa sih yang masuk? Tolong bantu deh. Iya. Sosok apa ini? Sanjun. Coba ngobrol. Bro, Bah, mana? Ya. Perkenalan dia, Bang. Mau? Di lapisan. Dong ya. Dial tuh ada kata. Lewat gue. Wah, ya. Gua ngarang. Oh ya, siap. Apun saya atas diganggunya. Balik lagi. Tadi jangan diganggu ya. Stop. Nih kayaknya macan deh. Gerak. Ternyata di sini banyak teman-teman ya sosok. Emang sih banyak teman. Keluarin aja ya. Keluarin aja, nggak ngomong. Cari yang lain. Penguasa mana? Bawa ke dia. Hah? Penguasa bawa ke dia. Hah? Angkat ke dia. Kucing. Ini yang culik anak-anak bukan? Oh, Anda ya yang culik. Itu ngapain maksudnya? Menculik anak-anak. Hah? Mainan anjen. Mainan itu jangan anak-anak. Ada banyak. Niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya apa? Buat kasihan orang tuanya mencari ya. Iya, Anda berarti mengusik orang manusia itu, mengganggu manusia. Kalau Anda diusik mau nggak? Nah, tuh di sana diapain aja itu anak? Paraban apa? Menon. Ini nih sosok yang suka menculik anak-anak teman-teman. Katanya dia tuh dipakai mainan katanya. Dikasih makan bangkai atau apa, nggak tahu. Pokoknya kadangkala ucapan jin itu merasa dia
paling benar, paling hebat gitu. Nggak tahu sih kabar berita yang aslinya seperti apa. Cuman pengakuannya seperti ini gitu. Masih ada kantangku kene. Kumaha mau dipindahkan? Pindahkan we nya. Jadi masalah mana hirup di dinya tapi ulah ngaganggu. Ya. Hah? Oh tuh bisa. Dari cicak kadal tuh ada. Udah, Anda keluar. Keluar banyak. Jangan mengganggu lagi manusia ya. Kalau Anda tidak mau diusik. Udah keluar. Keluarnya. Kok ini aja kan? Ini katanya. Sosok ini yang suka menculik anak-anak tuh katanya teman-teman buat dijadikan mainan katanya. Emang dia tujuannya emang seperti itu sih. Kalau udah bosan katanya mau dikasih. Di dunianya itu katanya si anak itu dikasih makanan berupa bangkai, bilatung atau apa. Tapi ya kadang-kala jin itu merasa membodohi lah. Jangan terlalu percaya. Yang jelas energi gaibnya kita buang saja daripada mengganggu. Yuk Kak Jinidan. Alhamdulillah teman-teman, untuk eksplor malam ini di desa Ujul Wetan ini alhamdulillah sudah kita kuak tentang sejarahnya, siapa itu Mbah Teles, kedua tentang misterius sosok yang suka ikut muridan, sama sosok misteri tentang jubleng ya. Nah untuk yang jubleng itu teman-teman bukan satu sosok yang melainkan itu sebenarnya masih muridnya dari Mbah Leles yang ingin menguji kesetiaannya atau kepatuhannya terhadap perkataan orang tua seperti apa, apakah melanggar atau patuh seperti itu. Alhamdulillah di sini banyak sekali ya teman-teman ya sejarah yang kita ungkap tentang asal muasal nama Burujul. Ternyata itu nama Burujul itu dari sebuah alat ya Pak Ustadz ya. Iya. Alat untuk menggarap tanah dari sebongkah kayu ya. Yeah. Kita dibikin runcing dan dulunya itu dinamakan Burujul. Seperti itu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, apa mungkin ada pesan moral buat teman-teman yang lain? Silakan. Kalau kita menyimak dari penarikan yang telah kita laksanakan, ada yang perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kita bikin konten untuk mendalami sejarah itu bagus, untuk mempererat silaturahmi itu bagus. Mudah-mudahan kegiatan kita itu karena diawali dengan yang bagus, juga diakhiri dengan yang bagus. Alhamdulillah. Hasil daripada penarikan yang harus juga kita pahami bahwa di dalam kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, sebaiknya kita jangan banyak ngomong tapi amal kita sedikit gitu ya. Lebih baik sedikit ngomong tapi amal kita banyak. Nah itu yang harus kita pahami dari tadi seluruh penarikan ya. Dan yang kedua, bahwa amanat dari orang tua itu sangat baik sekali untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, contoh tadi bahwa dua orang kuli yang menebang karena tidak menjalankan amanat dari orang tua gitu ya. Ya akhirnya dia kecelakaan katakanlah gitu ya. Nah, jadi amanat itu perlu kita amalkan dan kita jalankan. Ya, 2 poin itu barangkali yang kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat. Amin.
Sudah? Ya teman-teman, untuk mendukung perkembangan channel kami, jangan lupa untuk tetap dukung terus kami dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng, Like and share, jangan lupa komen. Dan kalau ada iklan mohon jangan di skip ya. Videonya langsung putar, jangan lupa. dan tetap terus bersama kami di Putra Kama.